Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca laporan keuangan di dalam SAP, termasuk mengenai bagaimana alur biaya itu terjadi sehingga membentuk laporan keuangan neraca maupun laba rugi. Di dalam laporan keuangan SAP itu kita menggunakan atau mendisplay laporan tersebut menggunakan tiket F.01. Di dalam tiket F.01, di situ kita akan melihat namanya laporan keuangan, yakni neraca, balance sheet, maupun laporan keuangan dari laba rugi. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca balance sheet di sini adalah laporan mengenai informasi yang kita peroleh berupa kas, piutang persediaan, aset, hutang piutang dan sebagainya. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang dia memberi informasi suatu operasional di dalam unit kerja maupun operasional di dalam pabrik, apakah usahanya itu mendapat keuntungan atau kerugian. Selanjutnya saya jelaskan bahwa sebelum kita memahami laporan keuangan, kita berikan informasi apa itu yang dimaksud dengan finished good atau semi finished good. Kita asumsikan di sini bahwa finished good adalah gula dan semi finished good adalah tetes. Selain itu, kita akan memulai dengan beberapa transaksi yang terjadi di dalam laporan keuangan. Kita asumsikan biaya konsumsi persediaan di sini adalah sebanyak 50.000, biaya SDM 100.000, biaya WBS tanaman belum menghasilkan 20.000, dan biaya WBS tanaman menghasilkan 30.000. Selain itu, kuantiti produksi kita asumsikan dari finished good itu 100 kg, kuantiti dari semi finished good 50 kg. Untuk kuantiti jual maupun harga itu adalah 100 kg untuk semi finished good, kuantiti jual semi finished good 50 kg. Harga jual pasar itu 1.500 dan harga jual pasar atas semi finished good itu adalah 800 per kilogram. Lanjut mengenai biaya konsumsi persediaan, biaya SDM umum tanaman belum menghasilkan di sini adalah kita anggap sebagai biaya transaksi atau biaya operasional yang terjadi di dalam suatu unit kerja. Transaksi biaya operasional di sini seolah-olah kita menggunakan transaksi dari kas atau bank. Kita beri contoh untuk transaksi dari kas atau bank. Biaya konsumsi persediaan dan SDM maupun WBS TBM ini kita buku di dalam akuntansi menjadi biaya operasional, kita lawankan dengan GL dari kas. Kita kopikan di sini adalah posting transaksi, kita simulasikan akan membentuk di laporan keuangan menjadi apa. Laporan atau transaksi tersebut akan kita buku menjadi laba rugi di dalam detail biaya-biaya. Kita buku menjadi biaya-biaya operasional. Biaya operasional
biaya operasional tersebut menjadi biaya operasional di dalam laporan laba rugi. Di dalam suatu unit kerja atau dalam alur bisnisnya dari tanaman semusim, itu biaya-biaya yang muncul jika belum ada produk maupun produksi, semua biaya itu harus kita tambahkan ke dalam laporan keuangan neraca. Jurnal yang muncul atas biaya yang ditanggungan tersebut menjadi kita harus mengenalkan biaya-biaya operasional ini kita lawankan dalam settlement BPS TBM dan AOC UPDD. BPS TBM sebesar 20.000 kita lawankan kepada biaya BPS TBM, sedangkan BPSTM kita lawankan biaya operasional BPSTM. Untuk biaya kontribusi persediaan dan biaya SDM dan umum kita lawankan kepada settlement AOC UPDD. Biaya yang kita settlement di sini akan berpindah ke dalam suatu neraca, sehingga jika kita melihat laba rugi, maka biaya-biaya operasional ini akan mempunyai lawan settlement, di mana settlement di sini adalah posisinya adalah kredit, sehingga laba rugi di sini kita belum munculkan, dan karena dengan alasan bahwa kita belum melakukan produksi atau melakukan penjualan. Seiring berjalannya waktu, di saat unit bisnis sudah melakukan produksi dan memperoleh suatu produk, baik finished good maupun semi finished good, biaya-biaya yang kita tanggungan tersebut di dalam suatu neraca harus kita turunkan menjadi biaya produksi. Kita asumsikan bahwa biaya untuk biaya produksi sebanyak seluruh biaya operasional yang ditanggungan akan kita amortisasi atau kita turunkan menjadi biaya produksi. Jadi kita turunkan, karena ini posisinya adalah debit, maka kita harus mengkredit biaya tersebut agar menjadi 0. Yang tadinya di sini adalah debit, kita kreditkan, maka saldonya di dalam suatu neraca balance sheet akan menjadi 0. Biaya alokasi ini adalah biaya turunan dari biaya ditangguhkan maupun biaya yang kita tangguhkan untuk aset tanaman, kita turunkan menjadi biaya produksi lagi. Di sini kita munculkan lagi biaya-biaya yang sebelumnya ditangguhkan, kita munculkan menjadi biaya alokasi. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan produksi, biaya alokasi di sini akan kita jadikan menjadi COGM. Apa itu COGM? COGM istilahnya ya ini adalah harga pokok produksi. Di dalam perhitungannya COGM, karena kita memiliki 2 produk, maka total biaya yang terjadi di sini kita bagi menjadi atau kita split menjadi 2 ke dalam finished good maupun semi finished good. Berapa persen? Itu adalah 82% untuk finished good dan 18% untuk semi finished good. Sehingga total 200.000 di sini akan menjadi persediaan sebanyak 164.000 untuk finished good dan 36.000 untuk semi finished good. Karena jurnal yang terbentuknya adalah debit persediaan, maka di dalam neraca dia akan menjadi persediaan. Selanjutnya, untuk biaya produksinya itu akan menjadi
akan menjadi kredit dari COGM. Di sini pun kita juga belum bisa melihat berapa laba rugi yang muncul karena belum ada penjualan. Namun kita bisa mengetahui berapa harga pokok produksi untuk material yang kita produksi saat ini per kilogram atau per kintal maupun per ton. Kita asumsikan bahwa kuantiti produksi yang terjadi itu adalah untuk finish good adalah 100 kg dan semi finish good adalah 50 kg. Kita masukkan angka ini biar dari kuantiti produksinya kita asumsikan kita masukkan menjadi kuantiti produksi. Setelah kita masukkan kuantiti produksi di sini atau sudah masuk ke sistem SAP, kita akan tahu berapa harga pokok produksi semi finish good per kilogram maupun harga pokok produksi semi finish good per kilogram. Rumusnya seperti apa? Kita lihat rumusnya adalah COGM atau biaya produksi itu dibagi dengan kuantiti produksi, sehingga di sini akan menghasilkan harga pokok produksi untuk semi finish good itu adalah sebesar 1640. Untuk yang semi finish good kita perhitungan juga akan sama, di mana jumlah biaya produksi 36.000 dibagi dengan kuantiti semi finish good 50.000, sehingga ketemu biaya harga pokok produksi untuk semi finish good adalah Rp720 per kilogram. Untuk selanjutnya, setelah kita bisa menghitung bagaimana biaya produksi itu terbentuk per unitnya atau per kintalnya, kita lanjut ke dalam penjualan. Dengan adanya transaksi penjualan, di sini nantinya kita akan bisa mengetahui apakah transaksi penjualan ini akan membentuk pendapatan yang akhirnya dikurangi dengan biaya sehingga terbentuk laba atau rugi. Di sini kita asumsikan untuk berapa kuantiti penjualan. Untuk lebih mudahnya, bahwa kuantiti produksi yang tadinya kuantiti produksi kita anggap akan kita jual semua. Berapa harga jual pasarnya? Itu untuk finish good 1.500 per kilo, untuk semi finish good adalah 800 per kilo. Kita masukkan angka-angka ini dalam transaksi penjualan. Dari transaksi penjualan, biasanya yang terjadi adalah customer akan membayar pembelian atas pembelian finish good, yaitu gula, atau semi finish good, yaitu tes. Biasanya customer itu akan membayarkan dulu, baru dia akan dari pihak pemasaran baru akan mengeluarkan SO atau DO untuk pengambilan produk finish good maupun semi finish good. Transaksi yang terjadi untuk pembelian produk finish good maupun semi finish good adalah debit atau penerimaan kas bank sebanyak 190 dan kita lawankan menjadi uang muka penjualan atas produk finish good maupun semi finish good. Perhitungannya yakni adalah kita buku penerimaan uangnya itu menjadi uang muka penjualan, dimana perhitungannya adalah harga jual finish good dikali dengan harga kuantitinya per kilo, jumlah kuantitinya. Untuk yang kedua, untuk semi finish good juga sama, harga jual dikalikan dengan kuantitinya.
Selanjutnya, setelah pihak customer atau pembeli produk kita menyerahkan uang sebagai uang muka penjualan, bagian pemasaran selanjutnya adalah membuat namanya SO atau istilah shop order. Shop order yang jurnal yang terbentuk atas transaksi dari pemasaran di dalam suatu sistem SAP akan membentuk dua jurnal, yaitu jurnal pengeluaran barang, di mana jurnal pengeluaran barang ini adalah mempengaruhi jumlah persediaan karena barangnya keluar karena adanya penjualan. Dan selanjutnya yang kedua adalah pengakuan atas pendapatan dari penjualan tersebut. Jurnal yang untuk mengeluarkan barang adalah debit COGS atau cost of goods sold, yaitu harga pokok penjualan finished good, dan cost of goods sold semi finished good dengan posisinya debit. Dan selanjutnya untuk karena barangnya keluar, maka untuk persediaannya kita buku kredit. Bagaimana perhitungannya? Ya, ini adalah karena persediaannya 100% keluar, maka kuantiti yang dijualkan adalah 100 dikalikan dengan harga pokok produksi. Dia akan membentuk namanya cost of goods sold untuk finished good maupun semi finished good. Untuk yang semi finished good pun juga sama, di mana kuantitinya yang dijual dikalikan dengan harga pokok produksi. Untuk jurnal yang kedua atas pembuatan SO atau shop order dari bagian pemasaran, dia juga akan muncul namanya jurnal pengakuan pendapatan karena hanya adanya penjualan. Perhitungannya seperti apa? Ya, ini adalah perhitungannya, yakni pendapatan dihitung berdasarkan penjualan dengan harga jual pasar yang terjadi. Rumusnya adalah harga jual berapa di pasar dikali dengan kuantiti yang dijual untuk finished good maupun semi finished good. Rumusnya juga sama. Karena bagian pemasaran adalah melakukan penjualan, akan membentuk jurnal COGS dan pengurangan persediaan, sehingga di dalam laporan keuangan yang muncul adalah COGS di dalam laba rugi akan posisinya akan menjadi debit sebesar 164. Sedangkan karena ada pengeluaran produk, persediaan yang ada di neraca atau balance sheet itu akan menjadi saldo 0 karena kita kreditkan sebanyak 164.000 dan 36.000. Untuk jurnal piutang usaha, ini pendapatan pun juga akan sama. Dia akan debit ke piutang usaha dan kredit ke pendapatan karena adanya penjualan. Kredit ke pendapatan sehingga saldo pendapatan usahanya menjadi 190 dengan rincian sebagai berikut, dan debit piutang usaha di sini sebanyak 190. Setelah itu, berapa laba rugi yang terjadi, yakni adalah jumlah pendapatan usahanya, total pendapatan dikurangi dengan COGS di sini, sehingga laba rugi yang terjadi adalah dibentuk menjadi 10.000. Jika angka laba rugi positif, maka ini rugi. Sedangkan jika angka laba rugi negatif, maka laba. Sehingga atas penjualan semua produknya di atas tadi sebagai contoh, semua produknya tersebut adalah masih mengalami kerugian. Untuk jurnal selanjutnya, setelah kita terbentuk menjadi laba rugi, kita dari bagian
dari bagian akuntansi keuangan melakukan clearing atas uang muka penjualan dengan piutang usaha yang dibentuk dari jurnal bagian pemasaran. Kita harus mengclearingkan untuk utang piutangnya dari pihak customer tersebut. Uang muka penjualan yang terjadi atas pembelian gula kita lawankan dengan jurnal yang terbentuk dari bagian pemasaran piutang usaha. Jurnal yang dibuat adalah mendebet uang muka penjualan untuk mengeluarkan ini dan mengkredit piutang usaha di sini. Sehingga di dalam balance sheet dengan mendebet uang muka penjualan di dalam neraca mendebet uang muka penjualan di sini, sehingga uang muka penjualan yang sebelumnya terbentuk dari bagian pemasaran akan menjadi bersaldo untuk yang finished good maupun yang semi-finished good. Sedangkan piutang yang terbentuk dari transaksi pemasaran yang sebelumnya juga piutang usaha yang tadinya debet menjadi dengan kita melakukan jurnal clearing kita bersaldo dengan piutang kredit sehingga saldonya akan menjadi nol. Seperti itu mungkin penjelasan saya mengenai bagaimana cara membaca laporan keuangan F.01 baik di laba rugi maupun dalam neraca. Semoga bermanfaat. Terima kasih.